wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bisa berhadir ke majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita termasuk daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang keluar dari rumahnya tidak lain dan tidak bukan untuk mencari ilmu agama, dengan ilmu itulah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jejak langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di dunia ini, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan daripada syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Musalla Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan kemarin kita membahas tentang bagaimana atau kiat-kiat apa saja yang bisa mendatangkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkasih sayang kita. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas. Di antara bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi aib kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemudahan dalam menafkahi anak keluarga kita. Dan pada malam hari ini kita akan membahas, ternyata ada di dalam Al-Quran yang mana bunyinya adalah meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita
bacakan di dalam rakaat pertama tadi, yang mana kita meminta daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kemudian apa? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, hapuslah kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kasih sayangilah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ternyata di akhir ayat dalam surah Al-Baqarah ini isinya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permintaan yang sangat-sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di antara keistimewaan akhir dalam surah Al-Baqarah, bahwasanya ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayatayn min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa orang, baik laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, kalau dia baca di waktu malam hari 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah ini, mulai amanar rasulu sampai fansurna 'alal qaumil kafirin, maka apa ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafatahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mencukupkan orang itu tersebut. Salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim mengartikan daripada kafatahu ialah yakunu lahu biha wiqayatun wa hifdzun wa amnun minasyarri wal afati. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita baca ayat tadi dengan penuh keimanan, dengan penuh kesadaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita, memberikan keamanan kepada kita, menjauhkan daripada bala dan musibah. Kalau dilihat malah mulai hari Rabu, Kamis bilang palak banget. Rabu yang palak banget, Kamis tak kurang, Jumat tak kurang, Sabtu alhamdulillah kada palak bang. Ini kan bisa aja nang mencucur itu istilah. Nah, kita berharap mudah-mudahan lamun kita baca akhir surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita. Lamun kita parak pehumaan, mudah-mudahan kada kebakaran. Lamun jauh daripada pehumaan, mudah-mudahan asapnya nanti jangan sampai memudaratkan kepada diri kita, memudaratkan kepada anak kita dan juga keluarga kita. Sasak napas din lalu. Nah, kalau kita baca ini adalah sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan ketika mengutarakan ini, melainkan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malam ini kita akan mengupas, sebenarnya sudah ulun sampaikan ini di Masjid Al-Haq. Kalau pian pernah di sana nang awal bulan tadi, berarti mengulangi. Nang balon ke sana, ini ulun ulun di hati jamaah Al-Haq banyak banget tujuan. Nah, jadi ulun ulangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat sederhana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah Subhanahu wa taala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar percaya, benar-benar beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab Al-Qur'an. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun juga memuji wal mu'minun, serta orang-orang yang beriman pun juga beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Ujar Allah Subhanahu wa taala, semuanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan juga rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidaklah kami membedakan sedikit pun di antara rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti orang-orang Yahudi yang mana mereka hanya beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Tidak seperti orang-orang Nasrani yang mana mereka hanya beriman kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Tetapi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan. Ke-25 Nabi dan Rasul itu wajib kita iman. Kitab Zabur, Taurat, dan lain sebagainya wajib kita iman. Para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala wajib kita imani. Kita tidak membeda-bedakan sedikit pun. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan ciri orang yang beriman, mereka ketika diturunkan berupa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah dan kami taat ya Allah. Qalu sami'na wa ata'na. Kemudian apa? Ghufranaka. Ya Allah, kami meminta ampunan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan nastaghfiruka. Kami meminta ampun kepadamu, tapi menggunakan kata ghufranaka, ya Allah, ampunan pian ya Allah. Ini menggambarkan kata para ulama bahwasanya ampunan yang sangat luar biasa itu pian ya Allah yang mengetahuinya itu. Kami tidak mengetahui ya Allah. Tapi yang mengetahui semua keampunan yang sangat luar biasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta ghufranaka, kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Dan hanya kepadamu lah kami kembali ya Allah. Ada mengatakan kembali di sini maksudnya adalah ketika kita di padang mahsyar. Ya. Wala in muttum wala in qutiltum wala in muttum wa ila Allahi tuhsyarun. Ketika kita sudah meninggal dunia dan kita akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, kemana kita kembalinya? Yaitu di padang mahsyar.
Kemudian ada juga yang mengatakan kalau dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembalinya adalah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang di atas kemampuannya. Ayat ini mengangkat daripada hukum ayat yang sebelumnya. Jadi kayak ini. Sebelum aman rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, ada ayat bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ayat ini membuat galau para sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jadi galau? Bunyi ayat tersebut adalah ujar Allah Subhanahu Wa Taala, wa in tubdu ma fi anfusikum. Andaikan kata kalian menampakkan, konteksnya adalah kejahatan di sini. Konteksnya adalah keburukan di sini. Jika engkau menampakkan kejahatan tersebut atau tidak menampakkan kejahatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala itu akan meminta pertanggungjawaban lawan kita. Ya. Kalau misalnya kata-kata yang keluar kada baik, yang keluar dari muntung kita, itu pasti Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban. Tetapi lamun di dalam hati bergeretek sedikit, malam ini udahlah mencuntan anu aja ya. Apa namanya? Pisang si ampun anang itu. Malam ini aku hendak mencuntan ngurus si pulan itu. Bergeretek dalam hati, kenapa dilihat nyurnya pina menggairahkan mana, atau misalkan ampalan orang pina nyaman, ini di muka rumah bang, masa nyaman ya, asa hendak mengambil aja lagi ya. Malam itu bergeretek dalam hati. Nah kira-kira itu tuh dihisap atau diminta pertanggungjawabkan kah oleh Allah Subhanahu wa taala atau kada? Belum. Kalau kita lihat ayat tadi itu, Allah Subhanahu wa taala menghisap seorang hamba sesuatu yang keluar daripada mulutnya ataupun yang masih dipendam dalam hatinya. Makanya ayat ini beberapa saat membuat galau para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuat galau para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar menangis mendengar ayat ini, karena kenapa? Masalah hati itu kadang-kala ditangguh, bukan daripada kuasa kita. Misalnya melihat anak pina macal, ditagur kada maasi, dalam hati ini sudah banyak banget dah sumpah sarapah dah. Tapi pun kami mengeluarkan. Nah dahulunya tetap dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa keberatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujar Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, dengari dan taati. Jangan sampai seperti orang Yahudi, sami'na wa asaina. Dengari tapi kada mentaati. Galau para sahabat, maka turunlah ayat ini. Jadi ayat yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard di dalam bahasa Arab disebut dengan mansuh, diangkat hukumnya itu kada berlaku lagi. Diganti dengan apa? Diganti dengan ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kemampuannya. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala bakalan membebani seseorang di atas kemampuan itu tersebut. Ini adalah janji pasti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau baik biasanya Pak dalam Al-Qur'an itu menggunakan lam. Kalau sakit biasanya makanya pakai ala. Laha maka sabat. Lamun kada baik lang punya sakit alaiha. Kalau pian lihati di Al-Qur'an tuh, padahal akar katanya sama. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Sama kasabah juga. Tapi yang wa alaiha maktasabat itu ditambahi alif lawan ta. Apa bedanya? Nah, para ulama mengatakan laha ma kasabat, dia memperoleh kebaikan daripada apa yang ia usahakan meskipun tanpa usaha yang begitu sangat luar biasa. Bahkan kalau pian hanya berniat saja sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu panas hari. Piannya ada niat, nah panas-panas kayaknya asa hendak bersedekah minuman yang dingin, biasanya orang Bagawi dan lain sebagainya. Padahal dia tidak lagi di apa namanya Depok lagi, di dompet belum ada lagi duitnya, tapi kan ada niat. Apakah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ditulis kebaikan ini. Ini tanpa ada usaha, hanya sekedar niat saja dia. Dan ini senada dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Nabi? Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidatun. Fa in 'amilaha kutibat lahu 'ashran ila 700 di'atin. Siapa orang yang berkeinginan untuk berbuat kebaikan meskipun hanya niat, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutin kebaikan. Lalu pian sudah berniat, lalu kemudian pian eksekusi, pian amalkan daripada apa yang pian nyatakan itu, mendapatkan apa 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berniat aja sudah apa? Sudah Tuhan tulis. Berbeda dengan wa 'alaiha maktasabat. Tetapi kalau masalah kejahatan itu harus ada effort, harus ada usaha, dan atasnya lah keburukan atau kejahatan yang ia usahakan. Tetapi kejahatan itu dia akan mendapat atau dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kejahatan kalau dia melakukan kejahatan itu. Ya. Kalau hanya dalam hati aja, tadi di dadanya sudah sibuk, sudah anak menyembah orang, menyembati orang dan lain sebagainya, ada dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ditulis kejahatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita sudah berniat dan kemudian kita kada menuruti daripada kejahatan kita itu, maka apa? Ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kebaikan. Amin dia atau ucap dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kesalahan. Bukan berlipat ganda Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis kejahatan itu tersebut. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sebagai contoh, ada latihan dingin berjalan di komplek, tapi halal. Maka ketika ia berjalan itu adalah rasa supan atau rasa apa namanya nih, kalau pun disambati orang, disambati karena kenapa? Karena pasangan halal. Coba pian latihan lawan gandaknya misalkan kada halal pulang, kira-kira apa yang dilakukan latihannya? Kayak caranya supaya kada ketahuan bubuhan komplek. Ada usaha kada? Ada usaha. Yang namanya kemaksiatan ada usaha. Nah inilah yang disebut dengan wa 'alaiha
maktasabat. Laha makasabat, kalau kebaikan itu tanpa ada usaha, hanya niat saja sudah diberikan atau ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keburukan. Ini harus ada usaha. Nah, di sini bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah berbuat dalam kebaikan. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian isinya doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau kalian perhatikan, Pak, doa yang diabadikan di dalam Al-Quran itu kada pakai ya. Kalau kalian lihat terjemahannya, Rabbana itu kan wahai Tuhan kami. Sebujurannya kada wahai itu. Karena kenapa? Kada kalimat ya. Banyak di dalam Al-Quran, contohnya dalam surah Al-Baqarah, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dalam surah Al-Imran, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian lagi di dalam ayat yang lain, rabbi inni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbana inni askantu biwadin min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kalau kalian perhatikan, tidak pakai ya. Maksudnya apa ini? Kalau ada pakai ya, itu seolah-olah adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita itu sangat jauh sekali. Ya itu. Makanya di sini digambarkan Rabbana, Tuhan kami yang sangat dekat kepada kami. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah engkau siksa kami ya Allah. La tu'akhidna in nasina, jika kami lupa ya Allah, atau kami keliru. Contoh lupa kayak apa yuk? Contohnya Pak, Pian malamnya begadang karena tuntutan pekerjaan misalkan sampai jam 3 subuh, kuyuhan Pian, kagurung Pian bangun subuh jam 8:30. Imbah tuh langsung sembahyang subuh, ada nang Pian tinggalkan gitu sudah. Kira-kira pas kita mengerjakan sampai jam 8:30 itu Allah Subhanahu wa taala mengazab kita? Kada. Karena memang kita itu kada ingat. Memang kada ingat sama sekali, kada mendengar, kada ini karena keuyuhan tadi itu. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan menyiksa kita. Sama pian misalkan hari Senin kena pian puasa, panas menggantang. Singgah pian, kada ingat tadi. Singgah pian ke warung. Ya kan? Minum banyur pian. Iya. Kada ingat tadi ya kan? Biasanya kada pian kada ingat. Habis pian. Ini 11 pian. Kira-kira batal lah puasa pian. Kada batal. Nah, ini maksud daripada Rabbana la tu'akhidna in nasi. Ini adalah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akhtana, atau kami keliru ya Allah. Contoh keliru Pak. Ada misalkan orang menawak batu. Nih. Sekalinya kena orang berkendaraan. Oleng kendaraannya nih. Indah ke oleng. Kemudian apa? Rabah matinya. Orang tadi itu berdosa kan? Yang menawak tadi itu. Yang menawak apa? Ada anak-anak menawak baik. Kebejuran tak karena orang yang berkendaraan, oleng kendaraannya, rabah mati. Maka apa? Apakah seseorang itu mendapatkan predikat membunuh orang? Kemudian kalau dia membunuh, maka hukum Islamnya apa? Jiwa dibalas dengan jiwa. Apakah hukum itu berlaku kepadanya? Jawabannya tidak. Ini sesuai daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin
ayyaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minati wa diyatun musallamatin ila ahli. Maka orang yang menawak tadi itu tidak dikisas. Kalau jiwa kemudian dibalas dengan jiwa. Ada. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala karena ingin melakukan tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fatahriru raqabatin mu'minah, dahulu maka orang itu harus apa? Harus memerdekakan budak sahaya. Nah ini. Nah inilah keistimewaan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingat keliru, kalau ingat kada ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni. Kemudian apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang sangat berat, ya Allah. Di sini sebetulnya ulun sudah membahas bahari itu tentang kalimat isrun, ya, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang Rasul, jadi fungsi daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat daripada beban yang sangat berat itu, yang mana beban ini pernah dibebankan dari kepada umat-umat yang terdahulu. Sebagai contohnya, umat-umat terdahulu mereka sembahyang 50 waktu. Adapun kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan beban berapa? 5 waktu. 50 waktu itu atau apa namanya akan menyulitkan kita. Itu beban yang sangat berat. Kemudian apa? Umat-umat terdahulu itu ada yang namanya najis abadi. Najis abadi. Misalkan baju kita kena najis. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Maka cukup dihilangkan najisnya itu, lalu kemudian dicuci. Adapun umat terdahulu, kalau baju kena najis, maka najisnya itu abadi, langsung ditatak, langsung digunting. Nah ini umat yang bahari. Apalagi umat yang bahari, umat yang bahari itu kalau mereka melakukan kesalahan, langsung kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujar Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah? وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Lalu hari Sabtu kan hari yang mereka agungkan. Kalau kita yang kita hari agungkan, kita apa? Hari Jumat, lawan hari raya. Berjual boleh nggak hari raya? Boleh. Berjual bengkel hari Jumat boleh nggak? Boleh. Indahnya, indah hari Jumat. Yang berjualan bengkel kan di muka itu kan dilarang. Sedangkan umat-umat bahari itu ketika di hari Sabtu dilarang mereka melakukan transaksi dan lain sebagainya, harus berdiam diri. Ya, seperti agama apa namanya kan ada hari Nifty itu kan memang kada boleh apa-apa oleh orang Hindu kan apa gitu kan. Adapun apa namanya agama kita, agama Islam itu diperbolehkan. Di hari-hari yang kita di hari-hari yang kita agungkan itu boleh kita melakukan apapun. Ya. Nah hari Sabtu ketika mereka ada daripada mereka yang mengerjakan kesalahan, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujar Allah Subhanahu wa ta'ala? وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ketika mereka melanggar perintah itu, langsung muhanya diganti jadi waris. Adapun umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah muhanya jadi waris. Makanya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rufi'a an ummati al-khasab wal qadab wal gharq.
diangkat daripada umatku ini adalah adalah perubahan muka. Kalau bahari itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala mukanya jadi waris. Adapun umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Nah, ini jangan sama Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Bahkan ketika mereka zalim aja langsung dibalas Tuhan. Apa ujar Allah Subhanahu wa taala? Fadzulmin minal ladzina hadu harramna thayyibatin. Tersebab mereka zalim, maka diharamkan kepada mereka sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Bayangkan kan makan nasi haram hukumnya. Kan itu sesuatu yang baik. Bahkan lagi ada di dalam Al-Quran itu, ketika mereka sudah berjalan yang sangat luar biasa di padang gurun pasir, kemudian bertemu sungai. Itu kada boleh minum sungai itu tersebut. Apa ujar Allah Subhanahu wa taala? Innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ketika mereka sudah berjalan di tanah yang gersang, lalu kemudian menemukan sebuah sungai, dan itu tidak boleh diminum. Kalau kita mah boleh aja. Kerja ampunnya juga kan gitu. Ya, awasnya di padang awasnya ketemu misalkan kita sungai, boleh kita meminum. Yang orang-orang bahari atau umat-umat terdahulu itu tidak boleh. Nah, ini adalah beban yang sangat berat yang Allah Ta'ala berikan kepada umat-umat terdahulu. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kemudian apa ujar Allah Ta'ala? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup untuk mengembannya, ya Allah. Minat takalifi wal balaya wal fitan, daripada fitnah yang sangat luar biasa, daripada bala yang sangat luar biasa. Maksud daripada la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini tafsir daripada Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah bala yang sangat luar biasa. Kemudian fitnah yang sangat luar biasa, kita minta jauhkan daripada itu semua. Kemudian kalau kalian perhatikan, Pak, setelah Rabbana la tu'akhidna, Rabbana wa la tahmil alaina, Rabbana wa la tuhammilna, lalu kemudian apa? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Tiga permintaan. Itu tidak ada lagi kata Rabbana. Kenapa jadi tidak ada lagi kata Rabbana? Ketika seseorang itu sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia minta? Rabbana wa tuhammilna ma la taqata wa'fu 'an, maafi kami ya Allah. Maaf di sini apa? Maaf di sini maksudnya adalah hapuslah segala kesalahan kami ya Allah. Makanya ketika kita di bulan Ramadan itu kita minta apa? Al-'afwu. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kita minta agar kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Wa'fu 'anna waghfir lana. Maksud ighfir lana itu apa? Ya Allah, tutupi aib kami ya Allah. Dari kata ghafara yaghfir adalah menutupi. Ya Allah, tutupi kesalahan kami ya Allah. Jangan sampai kelak di akhirat pian buka ya Allah segala aib kami ya Allah. Pian hapus kesalahan kami, pian tutup segala aib kami ya Allah. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, kasih sayangilah kami. Makanya seorang hamba sangat berhajat,
sangat memerlukan kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sangat berhajat kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, sangat berhajat kepada afiahnya Allah Subhanahu wa taala. Warhamna, maksud di sini adalah ya Allah jangan sampai lagi pian arahakan ulun kepada dosa yang mana kami sudah terjerumus ke dalamnya ya Allah. Warhamna. Makanya seringkali di dalam Al-Quran itu disandingkan kata ighfir lana warhamna. Bahkan Nabiullah Nuh alaihi salam dalam surah Hud itu wa illam taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau pian kada mengasih sayangi ulun, kalau pian kada mengampuni ulun termasuk orang yang merugi. Kemudian apa? Anta maulana. Di sinilah kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mana adalah Tuhan kita semua. Wa anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami ya Allah untuk melawan orang-orang yang kafir ya Allah, yang menyekutukanmu ya Allah. Nah, ayat ini Pak, sahabat mulia Mu'adz bin Jabal ketika selesai daripada membaca ayat ini, beliau selalu berdoa amin, amin, amin. Dan di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hambanya yang mengatakan Rabbana la tu'akhidna sampai akhir tadi, qad fa'altu. Maksudnya apa? Aku ijabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku ijabah, ujar Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca ayat ini pada malam hari karena isinya yang sangat luar biasa, jangan sampai kita diberikan bala musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keimanan kita bertambah kepadanya dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang aku sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.